Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 11 IPA. Alhamdulillah, hari ini adalah pematerian kedua mengenai dinamika rotasi. Gimana nih di pertemuan sebelumnya? Kita sudah membahas tentang torsi ya, yaitu tentang sebuah besaran fisis yang menyebabkan benda bisa berotasi, gitu kan ya kemarin tuh. Oke, sekarang yang akan kita pelajari ada 3 besaran. Yang pertama itu adalah momen inersia, kemudian ada momentum sudut, dan ada energi kinetik rotasi. Kita langsung aja ya ke materi yang pertama kita, yaitu tentang momen inersia. Nah, kalau kemarin kita berbicara torsi, rumusnya adalah tau sama dengan gaya dikali lengan dikali sin theta, kan ya itu. Nah, ternyata torsi juga bisa kita turunkan rumusnya berdasarkan hukum kedua Newton. Masih ingat hukum kedua Newton? Yaitu F sama dengan M dikali A, atau gaya adalah perkalian dari massa dan percepatan. Jadi maksudnya hukum 2 Newton ini adalah sebuah benda bisa memiliki percepatan kalau ada gaya, atau boleh juga dibalik, ketika massa memiliki percepatan maka akan memiliki gaya, gitu ya. Nah, kayak ini untuk hukum 2 Newton secara umum kayak gini. Ini tuh berlaku pada gerak translasi. Kalau kita konversi ke dalam gerak rotasi, maka kita bisa ubah masing-masing besarannya berdasarkan gerak rotasinya, gitu ya. Misal ini kan gaya penyebab benda bergerak translasi. Nah, kalau kita konversi ke dalam rotasi, berarti penyebab benda berotasi itu adalah torsi ya, tahu gitu. Kemudian M itu apa, masih ingat nggak? M adalah massa alias ukuran kelembaman. Nah, M ini adalah ukuran kelembaman pada gerak translasi. Kalau pada rotasi itu namanya momen inersia atau simbolnya I, gitu ya. Terakhir itu ada A atau percepatan. Nah, kalau di gerak rotasi kita mengenalnya itu percepatan sudut atau simbolnya adalah alfa. Nah, dari penurunan ini kita punya rumus baru untuk torsi, yaitu ini, tau sama dengan I dikali alfa alias momen inersia dikali percepatan sudut. Oke, yang tahu ini udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya tentang torsi. Kemudian yang alfa ini percepatan sudut, sudah pernah kalian pelajari juga di kelas 10, itu tentang biasanya tuh di bab ini nih, gerak melingkar gitu ya. Pernah kan kalian mempelajari simbol alfa ya. Nah, ada simbol baru yang harus tahu juga, yaitu tentang momen inersia atau I gitu. Momen inersia ini adalah suatu ukuran kelembaman atau kemalasan suatu benda untuk bergerak rotasi. Maksudnya gini, semakin besar momen inersia benda, maka semakin malas juga benda untuk berotasi, gitu ya. Itu bahasa sederhananya kayak gitu. Kalau semakin kecil momen inersianya, maka akan semakin mudah untuk berotasi, gitu. Misalnya gini ya, kalau misalkan kalian melihat benda, kok benda itu tuh susah banget diputerin gitu ya. Oh, berarti tandanya itu momen inersianya sangat besar gitu. Gitu ya. Nah, untuk rumus momen inersia itu ada banyak banget. Kalau secara umum yang ini nih, I sama dengan mr kuadrat, massa dikali jari-jari dikuadratkan. Ini maksudnya kayak gini ya, semakin panjang jari-jari benda, maka semakin lembam, semakin malas gitu ya. Contohnya deh kayak gini, kalau kalian punya buku mau diputerinnya si buku teh, nah kalian akan mendapati momen inersia yang berbeda ketika porosnya di pusat di tengah dan ketika porosnya di ujung gitu ya. Kalian puterin buku kalau porosnya di tengah, itu kan lumayan rada gampang gitu ya. Nah, coba kalian puterin buku di ujungnya atau di pinggirnya gitu ya, si sumbunya di pinggir buku, coba diputerin. Nah, itu kan akan lebih terasa sulit gitu ya. Kenapa sulit? Karena ternyata jari-jari
untuk buku yang porosnya di tengah itu lebih kecil, jari-jarinya lebih kecil yang di tengah dibandingkan yang di samping. Kalau di samping berarti jari-jarinya akan lebih panjang. Nah, panjang kecilnya jari-jari akan berpengaruh terhadap momen inersia gitu ya. Yang tadi buku yang diputerin bukunya porosnya di tengah, jari-jarinya lebih kecil. Oh, berarti momen inersianya lebih kecil. Apa dampaknya? Oh, berarti akan mudah untuk berotasi. Tapi kalau misalkan kalian muterin bukunya di samping, jari-jarinya lebih panjang, maka inersianya akan lebih besar juga dan lebih sulit gitu ya kalian untuk memutarkan buku gitu. Nah, ini mah sebagai rumus umumnya aja ya. Nah, gini, karena benda itu banyak macamnya, ada yang batang gitu ya bentuknya, ada yang flat atau lembaran, ada yang bulat, ada yang silinder, macam-macam ya bentuk barang itu. Nah berarti setiap benda itu memiliki momen inersia yang berbeda-beda gitu, memiliki ukuran kemalasan yang berbeda-beda untuk berotasi. Bukan hanya bentuk benda yang berbeda mempengaruhi inersia, tapi juga posisi poros pada benda juga mempengaruhi mudah tidaknya berputar. Tadi ya kayak tadi yang buku bukan sama-sama buku gitu ya, sama-sama ukuran buku, tapi kalau diputarin di tengah sama yang di pinggir kan beda gitu hasilnya ya. Nah, berarti yang mempengaruhi itu bisa posisi jari-jari dan juga bisa bentuk buku atau massa gitu ya, massanya. Nah, karena sangat banyak banget nih rumus-rumus dari momen inersia, ukuran kelembaman benda untuk berotasi, biasanya rumusnya itu menjadi informasi soal gitu ya, jadi informasi di soal. Kalau kalian mau hafalin sih nggak apa-apa, lebih bagus, tapi itu biasanya gitu ya, biasanya juga dicantumin di soal saking banyaknya gitu ya rumus momen inersia. Contohnya nih, ini batang yang poin A dengan poin B, ini bedanya kalau yang A porosnya ada di tengah, kalau yang B itu porosnya ada di samping gitu. Padahal bendanya sama-sama aja batang, ukurannya sama, tapi ternyata momen inersianya berbeda. Kalau yang porosnya di tengah, momen inersianya setengah ml kuadrat. M adalah massa, L adalah panjang dari batang ya, dikuadratkan. Nah, kalau yang di yang di samping sini, yang di ujung itu ya, kalau yang di ujung kalau diputarkan gitu momen inersianya sepertiga ml kuadrat gitu. Terus kalau misalkan buku juga sama, kalau di tengah momen inersianya 1/2 m a kuadrat plus b kuadrat. Kalau yang di ujung porosnya nih, yang ini nih, porosnya di ujung ini nih, yang ini, berarti muternya ke sini, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu ya, maka momen inersianya m dikali a, ini berubah gitu. Itu aja ya, pokoknya yang momen inersia itu banyak banget rumusnya. Kalau yang umumnya mah cukup IMR kuadrat. Ini mah penurunannya terhadap berbagai jenis benda. Oke, selanjutnya kita ke momentum sudut ya. Untuk momentum gerak translasi sudah pernah kita pelajari, rumusnya adalah P sama dengan M kali V ya, massa dikali kecepatan. Untuk gerak rotasi kita konversi aja besaran-besarannya ke besaran rotasi. Momentum sudut ini simbolnya L ya. Kalau momentum aja P, kalau momentum sudut L. Kemudian kalau massa, momen inersia kelembaman di rotasi itu jadi I, momen inersia. Besaran V kecepatan kalau di rotasi itu jadi W, bukan W ya, omega, kecepatan sudut. Nah, jadi momentum sudut itu rumusnya adalah momen inersia dikali dengan omega gitu ya. Ingat nggak, momentum sudut itu besaran fisis untuk apa? Nah, biasanya tuh untuk mengukur seberapa kekuatan yang harus kita keluarkan untuk mengubah kondisi gerak benda gitu ya. Itu adalah momentum sudut. Harus ada massa, harus ada kecepatan. Kalau rotasi harus ada momen inersia dan harus ada kecepatan sudut gitu. Terus gini nih,
Di gerak melingkar, kita juga mengenal ada hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2 atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Ya, hasil perkalian momentum alias I dengan omeganya harus kekal, harus tetap. Biasanya aplikasi yang muncul untuk hukum kekekalan momentum itu yaitu pada penari balet, atau ini mah pada orang yang sedang berolahraga berputar gitu ya. Nah, kalau kalian ingin lebih kebayang gitu, coba kalian boleh praktekkan di rumah gerakan si bapak ini ya. Yang pertama itu gerakan melingkar berputar ketika tangannya direntangkan. Kemudian yang kedua, gerakan si bapak ini ketika tangannya didekapkan di depan dada. Oke, coba kalian berputar, rasakan mana yang paling mudah berputar, apa yang paling cepat gitu ya, apa yang paling cepat berputar. Yang paling mudah nggak apa-apa. Posisi yang pertama atau posisi yang kedua ketika direntangkan, apa ketika didekapkan, ditelungkupkan ke dada gitu tangannya. Cobain sama kalian, berputar paling gampang yang mana? Tetap, ayo. Oke, ibu langsung aja ya bahas, kalian boleh praktekin ini di rumah. Yang paling gampang alias yang paling cepat untuk berputar yaitu ketika kalian menelungkupkan tangan di depan dada. Kalau yang terentang ini akan terasa lebih sulit lah gitu ya. Loh, kok kayak gitu ibu? Misalnya kalian bertanya, kok kayak gitu sih bu? Nah gini, kita lihat yang terentang tangannya ini kan porosnya tubuhnya gitu ya, porosnya tubuhnya. Berarti jari-jarinya tuh dari tubuh ke ujung ini, ke ujung beban ini. Ini porosnya, ini lengannya ya. Ini jari-jarinya, ini juga sama jari-jarinya. Kalau yang ditelungkupkan berarti jari-jarinya ini lebih pendek ya, ya enggak? Nah, yang ditelentangkan tangannya, jari-jarinya lebih besar, lebih panjang. Yang ditelungkupkan jari-jarinya lebih kecil. Jari-jari mempengaruhi apa? Jari-jari mempengaruhi momen inersia alias I. Semakin panjang I, semakin besar I gitu ya. Semakin kecil R, lengan, jari-jari, maka semakin kecil juga I-nya gitu. Berarti yang telentang ini momen inersianya, ukuran kemalasannya lebih besar. Yang ini, yang satu lagi, ukuran kemalasannya lebih kecil. Nah, karena ini I-nya besar, ini I-nya kecil, tapi di sini harus berlaku hukum kekekalan momentum, nilai momentumnya harus sama antara yang pertama dengan kedua, maka yang akan membedakan, yang akan menyeimbangkan hukum kekekalan momentum ini adalah kecepatannya. Ketika yang pertama ini I-nya besar, maka kecepatannya akan kecil gitu. Tapi yang kedua, karena dia momen inersianya kecil, maka kecepatannya akan besar. Tapi hasil kali kedua-duanya antara momen inersia dengan kecepatan harus sama. Itu ya namanya juga hukum kekekalan. Kayak gitu, paham nggak? Ya, jadi pada orang penari balet atau yang sedang berolahraga berputar, itu berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Semakin kalian merentangkan tangan, maka akan semakin lambat berputar. Tapi juga ketika kalian menelungkupkan tangan di dada, memperpendek jari-jari, maka pergerakan berputar kalian akan semakin cepat. Nah gitu ya, penjelasan tentang penari balet di momentum sudut. Yang terakhir itu ada energi kinetik rotasi. Energi kinetik juga sudah pernah ya kalian pelajari di gerak translasi. Nah, di gerak translasi itu hukum energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat, setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Nah, kita juga bisa menggunakan energi kinetik pada gerak rotasi. Kita konversi aja besaran-besaran fisiknya ke dalam gerak rotasi. Energi kinetik rotasi sama aja, setengah. Kemudian ukuran kelembamannya pakai I, dan kecepatannya adalah kecepatan sudut dikuadratkan. Jadi setengah IW kuadrat gitu ya. Sebetulnya ada penurunan juga ini teh ya, dari kinetik translasi ke rotasi ada penurunannya kayak yang di samping nih. Setengah mv kuadrat ini kan rumus kinetik ya. Nah, karena V itu perkalian antara jari-jari dengan omega RW, VT RW ya.
Kita substitusi ke persamaan yang bawahnya, setengah M R omega dikuadratkan. Terus kita buka kurungnya, berarti R kuadrat Y kuadrat. Nah, tadi kita ketahui bahwa rumus I umum yaitu I sama dengan MR kuadrat ya. Nah, yang MR kuadrat kita ubah menjadi I. Berarti energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Gitu. Jadi energi kinetik itu banyak banget ya jenisnya. Untuk translasi itu pakainya setengah MV kuadrat. Untuk yang rotasi pakainya setengah I omega kuadrat. Gitu ya teman-teman ya. Oh iya, gini nih. Ada kasus lagi cina ya. Ada benda, dia tuh translasi ongkoh, rotasi juga ongkoh. Oh, berarti itu namanya gerak menggelinding. Ingat ya, gerak menggelinding kayak ban kan menggelinding. Bukan rotasi aja, bukan translasi aja, tapi gabungan dari translasi dan rotasi, yaitu menggelinding. Kalau translasi mah kan lurus, maju gitu nya. Namun rotasi kan berputar di tempat. Kalau gabungannya yaitu menggelinding. Berarti untuk menghitung gerak energi kinetik menggelinding, itu energi kinetik menggelinding, berarti ya kita gabungkan aja antara energi kinetik translasi sama rotasi. Berarti setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah I omega kuadrat. Gitu teman-teman, gimana? Udah mulai kebayang gak sih materi di dinamika rotasi? Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang apa? Torsi, kemudian sekarang belajar 3 ya, ada momen inersia, ada momentum sudut, dan energi kinetik rotasi. Oke, kita simpulkan. Simpulannya gini, di bab ini kita belajar 4 besaran. Oh ya, sebetulnya banyak banget ya, cuman ibu tuh ngambil intinya aja. Ibu nggak mau terlalu banyak informasi, terus nantinya bikin kalian pabelit gitu ya. Yang penting sedikit-sedikit aja materinya, inti-intinya aja, tapi masuk gitu ya, tapi paham. Daripada banyak, berarti nggak ada yang paham gitu ya. Oke, kita kembali ke materi. Jadi simpulannya untuk bab ini kita belajar 4 besaran, yaitu momen gaya atau torsi, artinya adalah penyebab gerak rotasi. Persamaannya ada banyak. Kalau ada sudutnya gitu ya, kurang dari 90, pakai rumus gaya dikali lengan kali sin theta. Kalau tegak lurus antara gaya dengan lengan, masih ingat gak ya? Benar masih ingat ya? Antara gaya dengan lengan tegak lurus, terus harus pakai apa? Tahu sama dengan F dikali L. Terus kalau berhubungan dengan hukum 2 Newton, atau misalkan yang diketahuinya adalah momen inersia dan percepatan, maka rumus yang digunakannya adalah tahu sama dengan I kali alfa gitu. Satuannya, kalian kalau bingung menentukan satuan, tinggal lihat aja rumusnya gitu ya. Karena tahu ini adalah gaya dikali lengan, gaya itu kan Newton. Kalau L lengan meter. Oh, berarti satuan dari torsi ini adalah Nm alias Newton meter gitu. Yang kedua ada momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman gerak rotasi. Ukuran kemalasan ya. Seberapa malas suatu benda bergerak rotasi itu momen inersia. Rumus umumnya IMR kuadrat. Kalau yang banyaknya mah banyak banget ya. Tadi boleh dilihat di tabel gambar. Terus satuannya M kan massa, berarti kilogram. R kuadrat jari-jari dikuadratkan, berarti meter kuadrat. Kilogram meter kuadrat. Yang ketiga ada momentum sudut, ukuran untuk mengubah kondisi gerak rotasi benda. Ada momentum sudut. Nah, kita yang dipelajari adalah momentum sudut. Rumusnya adalah L sama dengan I omega. Momen inersia dikali dengan omega gitu ya. Nih, satuannya kilogram M kuadrat per S, kilogram meter kuadrat per satuan waktu. Terus energi kinetik rotasi. Kinetik rotasi adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak rotasi. Rumusnya setengah I omega kuadrat. Nah, kalau di mana-mana energi itu satuannya selalu joule gitu ya. Atau sistem CGS-nya mah Dyne gitu. Dyne apa ERG ya? Lupa lagi. Ya udah, pokoknya kalau yang SI-nya, satuan SI-nya energi itu adalah J alias joule gitu. Nah, ini kesimpulannya. Mudah-mudahan kalian paham, bukan hanya hafal rumus tapi juga paham tentang definisi dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kedua ini. Di pertemuan materi kedua ini.
jangan lupa biasa isi evaluasinya. Silakan untuk bertanya untuk hal-hal yang masih dianggap kurang paham. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.